ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 ya. Kita di awal sini kita akan baca dan setelah beberapa kutipan ini kita akan minta yang lain untuk baca ya. Tapi kita akan tanya-tanya ya dari sonder dulu ya. Jadi kita baca sama-sama di Kejadian 2 ayat 8. Di sini dibilang bahwa Tuhan membuat sebuah taman di Eden di sebelah timur kan? Dan di sana Tuhan menempatkan manusia yang Tuhan telah bentuk atau yang telah Dia ciptakan. Dan kita mau baca kutipan selanjutnya. Kita akan baca di kutipan pendidikan, education. Halaman 20, paragrafnya yang pertama ya. Jadi kita mau lihat ya, apa hubungannya taman yang dimana Tuhan tempatkan manusia dengan kita punya pelajaran pagi ini. Oke. Di sini dibilang sistem pendidikan yang didirikan atau dilembagakan di Eden, di awal dunia, dibilang adalah sebagai model bagi manusia sepanjang masa. Oke, kita mau tanya di adik-adik di sonder ya. Apa model pendidikan bagi sepanjang masa di sini? Modelnya di mana? Taman Eden. Taman Eden. Jadi apakah Maribel ini ya, Maribel di Taman Eden itu, waktu di Taman Eden itu jadi contoh buat semua yang hidup setelah itu, Maribel, sepanjang masa. Ya, Kak Lid. Ya kan? Lalu kita lihat lagi ya, kita baca lagi dibilang, sebagai ilustrasi prinsip-prinsipnya. Jadi apakah ada prinsip-prinsip ini, Maribel? Ada, Kak Lid. Jadi sekolah atau model ya, patokan yang didirikan di Eden ini dibilang the home of our first parents, adalah rumah daripada orang tua kita yang pertama. Jadi Maribel, sekolah pertama di mana? Di Eden. Oke. Dan orang tua pertama sekolahnya di Eden dan itu adalah apanya mereka? Adalah buku pelajaran mereka. Eden adalah apanya mereka? Di kutipan sini bilang. Ruang sekolah. Home, ya kan? Eden, the home of our first parents. Ya kan, Christine? Tadi kan di Kejadian 2 ayat 8 dibilang sebuah taman di mana Tuhan tempatkan mereka. Jadi apakah mereka rumahnya di taman? Ya. Dan dibilang mereka sekolahnya di mana? Di taman itu, Kak. Di taman. Jadi apakah sekolah dan rumah di tempat yang sama, Christine? Ya, betul. Mantap sekali gitu. Siapa yang mau dia punya sekolah di taman? Saya. Dan apakah ini dibilang model buat semua di sepanjang zaman? Makanya adik-adik di sonder kan, di nature kan, di alam kan, karena mau ikut model yang Tuhan sudah apa? Establish kan, atau Tuhan sudah lembagakan kan. Dan dibilang di sini, Taman Eden itu adalah mereka punya apa? Ruang sekolah. Nah, jadi rumah mereka itu adalah sekolah mereka kan, mereka punya ruang sekolah, ruang terbuka, ya kan? Ya. Dan dibilang mereka punya buku pelajaran apa? Alam. Oke, dan siapa mereka punya instruktur atau mereka punya guru? Siapa? Menciptakan mereka. Waduh, mantap sekali Ndak Itin ini. Kalau yang apa? Mengajar kita dibilang adalah pencipta.
yang tadi bentuk kita dengan tangannya, dia yang mengajar kita setelah dibentuk atau diciptakan. Bagaimana, saudara-saudara? Apakah mantap sekali ini suasana di sekolah di Eden? Ini sekolah pertama kan di Eden, di rumah. Iya. Homeschooling. Iya kan? Dan ini ya yang kita renung-renungkan adalah, jadi kita akan bahas mengenai Adventist Home pagi ini. Dan kita sudah di bab 28 dan judulnya Sekolah Pertama Daripada Anak, yang sudah dimulai oleh Uncle Stanley kemarin kan. Uncle Stanley sudah bahas di mana rencana Tuhan yang original kan untuk sekolah. Jadi, dan kita tahu juga sekarang kan di mana kejadian yang sedang berkembang sekarang, kita tahu kan bahwa kita diinstruksikan untuk kalau yang sekolah di rumah, bergereja di rumah. Itu kan yang sedang sekarang diterapkan kan, saudara-saudara? Dan kira-kira apakah itu semua kebetulan atau itu Tuhan yang atur semua, saudara-saudara? Tuhan yang atur kan? Jadi, apakah kita punya pembahasan Adventist Home? Waktu contohnya, waktu Kak Geidi kasih schedule, apakah dia sudah tahu nanti, oh nanti akan ada dikeluarkan perintah ini untuk bersekolah di rumah. Makanya nanti waktu itu kita bahas tentang sekolah di rumah lah. Begitu, Kak Gei? Enggak kan? Jadi apakah ini semua Tuhan sedang memanifestasikan dia punya power, di mana Tuhan yang seperti pelajaran kemarin kan, apakah saudara-saudara percaya enggak Tuhan yang tuntun kita sejauh ini, sampai di detik ini, di mana Tuhan sekarang sedang tunjukkan bahwa apa yang dia establish di awalnya, apakah Tuhan sedang declare the end from the beginning ini, Mice? Tuhan sedang menyatakan apa yang akan terjadi sekarang melalui apa yang sudah terjadi dulu kan? Apakah saudara bisa lihat? Dan apakah Tuhan mau nyatakan kepada dunia sekarang bahwa inilah sekolah yang saya establish dulu sejak di the beginning daripada dunia ini, dan Tuhan bilang inilah yang seharusnya kamu terapkan, yang menjadi model untuk sepanjang masa. Iya kan, saudara-saudara? Apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Itu dia. Dan apakah, Christine, kita bersyukur bahwa dengan pertolongan kita, pertolongan Tuhan, kita mau terapkan apa yang Tuhan punya rencana sejak mulanya ini? Bersyukur. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara kita mulai lihat apa yang dulunya di awal sedang diterapkan atau sedang Tuhan nyatakan di akhir, apakah kita sudah mau, apakah kalau saudara-saudara sudah melihat Alfa di Omega, apakah sebentar lagi sudah mau kembali ke situ, Christine? Alfa and Omega. Betul, Kak Lid. Artinya kita sudah di ujung kan? Sudah di ujung di mana kita kalau kita setia, kita akan bisa kembali lagi ke tempat di mana Tuhan yang instruksikan langsung dan mengajar akan manusia. Apakah saudara-saudara rindu semua untuk bisa kembali ke sana? Kita punya tujuan di dunia ini untuk ke sana kan, Christine? Atau ada yang mau suka tinggal lama-lama di sini? Di sekolah di sini? Nanda. Itu. Mari kita lanjut ya. Jadi kita sudah lihat kan di Taman Eden, di rumah sekolah rumah di Eden, ada muridnya, ya kan, Christine? Ada murid, ada dia punya school room, walaupun di taman, di terbuka, dan ada dia punya pelajaran, ada gurunya, ya kan? Kira-kira apa lagi yang belum, biasanya kalau di sekolah ada apa lagi, Christine? Tulis. Oke, alat tulis. Nah, ya. Apa? Pelajaran alam, Kak Lid. Buku pelajaran. Bagaimana? Oh, Ibu dia ya.
Kita mau tanya sama Ibu Dia ya. Biasanya kalau di Buku sekolah pelajaran. buku pelajaran. Oke, jadi di sini di kutipan ini sudah dibilang muridnya sudah ada, buku pelajarannya sudah ada, ruang kelas sudah ada, gurunya sudah ada. Kira-kira apa lagi yang kurang atau yang belum disebutkan, belum dibilang? Biasanya kalau di sekolah ada apanya? Kurikulum. Nanti dia. Kurikulumnya belum. Kurikulum. Apakah kurikulum itu bisa kita masukkan di dalam pelajaran? Itu yang dibelajar kan nanti dia? Biasanya kalau di sekolah ada apa lagi? Kalau sudah ada murid, sudah ada guru, ruang kelas, dan buku yang mau dibelajar, kira-kira apa lagi? Buat semua ya, semuanya. Teman Kak Lid. Oh, oke. Ada temannya. Oke, betul sekali. Tapi mari kita mau lihat ya, kita langsung saja ya. Kita baca sama-sama ya. Jadi Tuhan sudah tempatkan mereka di sekolah di Eden, sudah ada guru dan semua, apalagi yang perlu ada, mari kita lihat ya sama-sama. Kita baca sama-sama di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Kira-kira apa saudara-saudara yang perlu di sana? Ada apa itu namanya? Kejadian 2 ayat 16 ayat 17 ada apa di sana? Pekerjaan ya Kak. Pekerjaan, bukan. Bagaimana buat semuanya ya? Apa yang biasanya di sekolah ada apa ya? Kita lihat ya. Kita mau lihat di sekolah Eden ada apa? Kejadian apa, Maribel? Perintah. Itu dia. Jadi kita lihat sama-sama di Kejadian 2 ayat 15, 16, 17. Tuhan sudah tempatkan mereka di Eden kan, di sekolah kan. Lalu apakah oke, kita kasih sekolah dan santai-santai saja atau bagaimana ya, kita lihat. Di Kejadian 2 ayat 16, 17, Tuhan bilang, setelah Tuhan kasih mereka sekolah, Tuhan kasih mereka perintah. Bagaimana, Ibu Dia? Apakah di sekolah ada perintah atau ini sama dengan hukum kan? Atau peraturan bagaimana semuanya yang pernah bersekolah? Apakah di sekolah kita, apakah ada sekolah yang tidak ada hukumnya? Ada. Bebas. Bikin apa suka bikin. Gimana? Ada sekolah yang begitu kira-kira sekolah dunia? Biar. Bagaimana nanti dia? Apakah ini penting ini di sekolah? Tata Atau tertib itu ya. apa? Tata tertib itu. Oh iya, tata tertib ya. Iya, Jadi penting. di Eden pun ada ini, ya kan? Bukan cuma di sekolah-sekolah di dunia ini kan? Oke, jadi Tuhan kasih mereka perintah kan, jangan makan buah kan dari pohon yang Tuhan sudah tentukan itu kan, pengetahuan baik dan jahat. Jadi kita sudah lihat sama-sama ada guru, ada muridnya, ada ruangan kelas, ada buku pelajarannya, dan tidak lupa ada perintah yang menjaga itu semua. Betul, saudara-saudara? Oke, kita lanjut lagi ya. Kita baca kutipan selanjutnya di buku Education. Apakah semua bisa mengikuti sejauh ini? Iya, iya. Oke. Mari kita baca ya di kutipan selanjutnya. Dibilang di sini di Eden, di tengah-tengah pemandangan yang indah, yang tidak tersentuh oleh dosa. Jadi apakah ini saudara-saudara sekolah yang belum, di mana dosa belum masuk? Bagaimana anak-anak? Dan apakah sekolah yang di mana belum masuk dosa ada peraturan, ada hukum Tuhan yang menjaga, yang mengatur? Ya kan? Bukan hanya sudah jatuh ke dalam dosa sehingga ada hukum Tuhan yang perlu diturut, melainkan sebelum berdosa pun apakah ada perintah Tuhan kan atau hukum Tuhan yang mengatur. Dan dibilang di sini kita punya orang tua pertama yaitu Adam dan Hawa menerima mereka punya pendidikan. Oke, kita lanjut lagi ya di paragraf selanjutnya.
Kita lihat ya sama-sama. Oke, kita yang baca ya ini ya. Jadi dibilang di dalam minat bagi anak-anaknya, dalam perhatian bagi anak-anaknya, Bapa di surga dibilang sendiri yang memimpin atau mengarahkan pendidikan itu. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat enggak ini? Apakah mantap sekali kalau yang ajar langsung itu adalah Bapa yang di surga. Siapa yang mau diajar langsung oleh Bapa di surga di sini? Saya. Kita mau semua kan, saudara-saudara. Oke, kita lanjut lagi ya. Terus dibilang, mereka seringkali dikunjungi oleh malaikat-malaikat dan di mana mereka menerima nasihat dan pelajaran. Jadi apakah diajar oleh Bapa, diajar oleh malaikat? Wih, mantap sekali ya ini. Dan dibilang mereka ketika mereka berjalan di taman yang sejuk, mereka dengar suara Tuhan, dan di sini bilang muka dengan muka dengan yang maha kekal. Jadi apakah mereka belajarnya muka dengan Tuhan? Dan kalau kita di sekarang Zoom kan, nggak bisa bertemu langsung kan, saudara-saudara. Dan kira-kira di Sonder ya, apakah kalau bicara muka dengan Tuhan, ada ndak yang bilang boleh diulang atau putus-putus, bagaimana? Apakah kalau bicara muka dengan muka, ndak ada putus-putus ini, saudara-saudara? Mantap sekali ndak kalau belajar begini. Dan kita tahu belum ada dosa kan, jadi apakah sekali dibilang langsung masuk, langsung mengerti? Nggak ada dibilang boleh diulang, contohnya kita lagi di belakang atau apa, nggak fokus kan? Dan apakah waktu dulu di Taman Eden fokus sekali ini, muka dengan muka, bagaimana nggak fokus ya? Itu kita diajar langsung oleh pencipta kita ya. Ya. Ih, luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi baca kutipan. Kita akan banyak baca ya. Dibilang, jadi Tuhan itu adalah sumber dari semua pengetahuan yang benar ya. Pengetahuan yang benar itu sumbernya Tuhan. Dan dibilang, dan itu dibilang merupakan tujuan pertama daripada pendidikan untuk memimpin pikiran kita kepada apa yang Tuhan ungkapkan ya mengenai dirinya. Jadi apakah saudara-saudara kita punya objek pendidikan adalah pengetahuan tentang Tuhan, saudara-saudara semua. Dan dibilang di 21.1 tulisannya yang tadi. Bukan ini. Kutipan di mana nih? Halo, sorry, Halo, ada yang... kutipannya di mana? Oh, kutipannya ini nanti ada di bawah ya, Uncle Gun, sebentar. Ini ada kita potong. Sebentar lagi kita tampilkan. Jadi dibilang Adam dan Hawa terima mereka punya pendidikan langsung, ya kan? Dengan hubungan mereka dengan Tuhan langsung, ya kan? Tanpa pembatas ya. Kita lihat di sini mantap sekali ya. Dan tujuannya untuk bisa mereka menuntun pikiran mereka kepada Tuhan sendiri kan, pernyataan daripada Tuhan. Oke. Jadi apakah saudara-saudara bisa lihat akan pendidikan pertama di Eden ini yang sempurna kan, di mana pencipta langsung yang memimpin, mengajar dan mendidik akan murid-murid pertama di sekolah pertama di Eden. Kita lanjut lagi ya, kutipan selanjutnya. Lalu apa yang terjadi yang kita sudah tahu sama-sama kan? Sudah kita ulang-ulang. Keadaan yang sempurna ini, yang dimana Tuhan yang mengajar langsung,
tiba-tiba kan, tiba-tiba. Tetapi oleh karena pelanggaran dibilang sekarang manusia terputus dari belajar dengan komunikasi langsung dengan Tuhan. Jadi apakah Christine di Sonder, apakah tadi kita belajar dengan Tuhan bisa muka dengan muka gara-gara pelanggaran akan apa ini? Pelanggaran terhadap perintah tadi ya, Kak? 16-17 kan? Ya. Jadi apakah dibilang mereka terputus dari komunikasi langsung dengan pencipta, guru mereka gara-gara melanggar? Apakah ini dikeluarkan dari sekolah ini? Kalau dulu di sekolah. Kalau melanggar dikeluarkan dari sekolah kan maksudnya? Dari kelas. Itu dia, dikeluarkan dari terputus kan? Dan itulah ya saudara-saudara bisa lihat bagaimana yang tadinya sempurna sekarang semua buyar, betul enggak Christine? Gara-gara apa? Melanggar. Jadi apakah penting sekali ini yang dilanggar sehingga yang mereka langgar ini bisa membuat mereka keluar dari sekolah mereka yang pertama? Penting. Itu dia. Dan sekarang bagaimana? Kalau sudah dikeluarkan dari sekolah, sekarang siapa lagi yang mau ajar mereka kan? Betul enggak, Christine? Ya kan? Jadi siapa yang mau ajar mereka kalau sudah diputuskan dari sumber yang mengajar mereka atau yang mengajar mereka secara langsung, yaitu pencipta mereka. Kita baca ya selanjutnya ya. Kutipan selanjutnya dibilang di education 17.1 ya, kita baca. Sebentar. Jadi dibilang di education 17.1 ya, kita baca di sini dibilang the Holy Scriptures atau Alkitab. Christine ingat kan 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Kokori punya ayat ini. The Holy Scriptures, all Scriptures kan sama. Dibilang adalah standar yang sempurna dari kebenaran. Dan dibilang dan olehnya itu harus diberikan tempat yang tertinggi di dalam pendidikan. Jadi apakah di dalam pendidikan di sini apa yang harus menempati tempat tertinggi, Christine? Holy Scripture. Holy Scripture. Jadi apakah setelah jatuh ke dalam dosa, apakah bisa lagi enggak Tuhan yang ajar kita muka dengan muka, atau sekarang harus melalui firman-Nya atau Holy Scripture? Benar. Sekarang Sedih enggak kalau enggak bisa ketemu lagi dengan saya punya teacher, punya muka, maksudnya enggak bisa lihat lagi saya punya teacher, gara-gara saya melanggar, saya enggak bisa lagi diajar langsung oleh saya punya dear teacher. Bagaimana? Sedih enggak kalau begitu? Kalau kita manusia saja sedih ya, bagaimana mereka yang dulu pertama kali di Eden. Dan itu semua gara-gara apa? Melanggar perintah atau peraturan hukum yang ada. Jadi apakah penting sekali ini peraturan dan hukum ini yang menentukan hubungan, apakah kita masih bisa berhubungan muka dengan muka atau tidak? Apakah itu yang menentukan? Itu dia. Dan dibilang di sini untuk bisa mencapai atau mendapatkan pendidikan yang layak, dibilang kita harus menerima pengetahuan akan Tuhan, ya kan? Yang diungkapkan, dinyatakan di dalam firman Tuhan atau the Holy Scriptures. Jadi apakah sekarang setelah berdosa harus melalui firman Tuhan semuanya kita belajarnya? Nggak bisa lagi langsung kan, saudara-saudara? Kita lanjut lagi ya baca kutipannya. Kita lanjut sekarang di masih di buku pendidikannya, kita bahas buku pendidikan dulu ini. Dan bentar ya.
Jadi sekarang kita punya guru apa lagi di sini setelah berdosa Adam dan Hawa? Apa yang mengajar mereka setelah berdosa? The scripture. Scriptures, kan? Oke, kita baca kutipan selanjutnya. Dibilang seperti ini. Dia yang bekerja sama dengan tujuan ilahi di dalam menanamkan kepada orang-orang muda pengetahuan akan Tuhan dan membentuk karakter harmoni atau selaras dengan Tuhan, dibilang sedang melakukan pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang tinggi. Dibilang, sementara dia membangunkan desire, kerinduan untuk mencapai ideal yang Tuhan sudah tentukan, dibilang dia mempersembahkan pendidikan yang tinggi sebagaimana setinggi surga dan seluas alam semesta. Jadi apakah untuk tahu tentang Tuhan itu seperti tingginya seperti surga dan luas seperti alam semesta, saudara-saudara? Apakah untuk dibilang untuk pikiran kita dituntun untuk memikirkan tentang Tuhan, apakah pengetahuan akan Tuhan itu sangat luas? Sebelum dosa pun sudah dituntun untuk pengetahuan akan Tuhan, kan? Apalagi setelah dosa, apakah kita punya pikiran jadi sempit dan apa yang luas bisa tidak dipahami oleh pikiran yang sempit? Mustahil. Dan dibilang, pendidikan ini tidak bisa diselesaikan di dalam kehidupan sekarang ini. Kita punya kehidupan di mana sekarang? Bumi, kan? Dibilang, tetapi pendidikan ini di mana kita yang mau memahami akan tentang Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan, untuk bisa bentuk karakter tadi dibilang sesuai dengan kehendak Tuhan, dibilang tidak bisa selesai di bumi ini, tetapi dibilang akan berlanjut terus sampai di kehidupan yang akan datang. Dan dibilang, pendidikan ini dibilang akan memberikan kepada murid-murid yang sudah berhasil ya atau sudah sukses, akan diberikan paspor, dibilang paspor dari sekolah persiapan di dunia ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah yang di atas. Jadi saudara-saudara, apakah kita punya pendidikan akan berakhir di dunia ini atau setelah ini ada lagi? Saudara-saudara di sini. Oke. Dan untuk bisa nanti ke sekolah yang di atas, jadi kita sekolah sekarang sekolah persiapan, betul enggak? Sekolah persiapan di dunia. Untuk bisa naik kelas ke sekolah yang di atas, butuh apa di sini? Perjuangan. Oke, perjuangan sama-sama P ya. Jadi ini pasport ya, Oma. Jadi untuk bisa ke sekolah di atas, butuh pasport. Iya. Jadi seperti orang kan, kalau mau ke luar negeri, harus ada pasport. Jadi kalau mau ke heavenly country kan di sana, di mana kita dari dunia ini butuh paspor kan untuk bisa lewat kan. Dan kita tahu sama-sama saudara-saudara, Mrs. White bilang dia punya kutipan, paspor untuk bisa enter heaven itu adalah karakter Kristus. Apakah ingat ada kutipan yang bilang seperti itu? Saudara-saudara? Iya kan? Apakah saudara-saudara ingat ada kutipan yang bilang bahwa untuk masuk surga perlu ada paspor dan paspornya adalah karakter Kristus. Kita ingat ya kutipan itu. Iya. Mari sekarang kita akan masuk ya kepada pembacaan Adventist Home kita. Dan kita akan minta untuk baca ya. Apakah yang Antinita bisa baca? Selamat pagi Antinita. Apakah bisa baca? Pagi, Lid. Oke. Ya, tolong baca ya. Kita akan masuk di pembahasan rumah tangga Advent. Yang ini adalah lanjutan dari kemarin yang Uncle Stanley bawakan ya. Judulnya di sini kita lihat ya, judul di bab 28 itu adalah
sekolah pertama ya dari anak. Dan kita punya subjudul di sini pagi ini adalah the family circle a school. Keluarga ada apa? Lingkaran atau lingkaran keluarga dibilang adalah sekolah. Oke. Jadi apakah ini sama seperti dulu di Eden? Keluarga pertama Adam dan Hawa, itulah mereka punya rumah, sekolah mereka. Di sekolah mereka di rumah. Ya kan Antinita? Iya, betul. Iya. Sebentar ya, Anti. Oke, apakah Antinita boleh baca bahasa Inggrisnya dulu, nanti kita translate. Iya. The family circle a school. Mhm. In his wisdom, the Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational against. It Agency. is Hmm. agency, yeah. It is in the home that the education of the child is to begin. Oke, sampai situ dulu Antinita. Terima kasih ya, nanti kita lanjut lagi. Jadi saudara-saudara dibilang di sini, di dalam hikmat Tuhan, Tuhan telah decree itu kayak memberikan perintah bahwa keluarga dibilang harus akan menjadi yang terbesar dari semua agen-agen pendidikan. Jadi apakah di atas semua agen-agen pendidikan nomor satu apa, Antinita? Family. Keluarga kan? Jadi apakah pendidikan nomor satu yang dunia punya, yang kelas atas, segala macam, atau di dalam rumah? Dalam rumah, Lip. Dibilang di dalam rumah itu pendidikan anak mulai di situ. Bagaimana Antinita? Betul. Apakah ini Betul. sesuai rancangan Eden, ya kan? Ya. Bukan Ya. anak dididik oleh orang lain, melainkan di dalam rumah kan? Oke. Rumah. Lanjut lagi Antinita. Here is. Here is his first school. Mhm. Here with his parents and instructors. Mhm. He is to learn the lessons that are to guide him throughout life. Mhm. Lessons of respect, obedience, reverence, and self-control. The educational influence of the home are a decisive power for God or for evil. They are in many respects silent and gradual, but it exerts of the right side. They become and feel and far-reaching power for truth. Oke, sampai situ dulu ya Antinita. Jadi di sini dibilang saudara-saudara bahwa di sini yaitu dibilang adalah anak punya sekolah yang pertama, dan dia punya guru siapa Antinita? Instrukturnya siapa? Instrukturnya siapa? Apakah Antinita bisa dengar? Bisa, Lid. Oke. Tuhan Yesus. Di sini di mana di kutipan ini dibilang instrukturnya siapa? His parents. His parents, instructors. Oh iya betul ya. Jadi apakah yang instruksikan atau ajar mereka siapa di sini Anti?
Siapa yang Halo? menginstruksikan mereka di sini, Andi? Siapa yang menginstruksikan mereka di sini? Siapa saja ya boleh jawab. Mereka punya instruktur siapa di sini? Oke, mungkin Antinita nggak bisa dengar ya. Apakah orang tuanya instruktur di sini, saudara-saudara? Dan waktu dulu di Eden, instrukturnya siapa? Pencipta kan, sendiri kan? Jadi apakah setelah berdosa, instruktur itu sekarang diwakili oleh orang tua? Tadinya Tuhan langsung, tapi setelah jatuh ke dalam dosa, apakah yang jadi guru sekarang orang tua, saudara-saudara? Bagaimana semuanya? Ya kan? Tapi apakah ini adalah wakil dari pencipta? Jadi apakah Tuhan yang instruksikan melalui orang tua kan? Yaitu melalui dia punya Holy Scripture. Apakah saudara bisa lihat? Boleh ada yang open mic di sana. Oke, thank you. Jadi kita lanjut lagi ya, kita lanjut lagi. Jadi di sini dibilangkan bahwa anak dibilang harus belajar pelajaran yang akan menuntun dia kepada melalui kehidupan ya, throughout life, yaitu pelajaran untuk menghormati, menurut, dan hormat, dan juga pengendalian diri di sini. Dan dibilang bahwa pengaruh pendidikan rumah dibilang adalah kuasa yang menentukan apakah untuk yang good atau untuk yang evil. Jadi apakah anak-anak good atau evil itu ditentukan dari pendidikan di rumah, saudara-saudara. Ya kan? Dan kita lihat di sini bahwa they are in many respects silent and gradual. Jadi ini pengaruh-pengaruh ini dibilang silent and gradual. Silent itu diam ya, atau ndak kelihatan atau ndak bisa ini, tapi dia berangsur-angsur. Kalau di exerted, kalau dikerahkan pada sudut yang benar, dibilang pengaruh ini akan menjadi kuasa untuk kebenaran, truth and righteousness, untuk kebenaran kan. Jadi apakah kalau dibilang kalau anak-anak dididik dengan di jalan yang benar, apakah akan membawa pengaruh bagi kebenaran, saudara-saudara? Iya. Semua. Iya kan? Tidak dididik dengan benar, ya itulah. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita akan lanjut baca. Kita lanjut kutipannya. Masih di Adventist Home ya. Dibilang begini. Jikalau anak-anak tidak diinstruksikan dengan benar di sini di mana? Mak Pop. Kalau tidak diinstruksikan dengan benar di sini di mana? Kutipan ini punya konteks. Pertama kali anak-anak dididik di mana? Ya, keluarga. Di keluarga kan? Dibilang kalau anak-anak tidak dididik dengan benar di dalam rumah tangga, di sekolah di dunia ini, sebelum mereka ke sekolah di atas, dibilang kalau tidak diinstruksikan dengan benar di rumah, siapa yang akan mendidik mereka, saudara-saudara? Setan, ya kan? Dia bilang setan yang akan educate anak-anak melalui agen-agen yang dia pilih. Kalau tidak, dibilang kalau orang tua tidak instruksikan mereka dengan benar di dalam rumah. Lalu Mrs. White dibilang, oleh sebab itu betapa penting sekolah di dalam rumah. Apakah saudara-saudara ini adalah sekolah yang terpenting di atas segala-galanya, melebihi sekolah-sekolah di luar sana kan, yang kita sudah belajar. Jadi kita punya standar
kita punya standar beda dengan standar dunia. Dunia, Apakah di sini ada orang-orang tua yang masih mau masukkan anak-anaknya di sekolah yang bukan sekolah Tuhan tetapkan, saudara-saudara? Dibilang, kalau bukan orang tua yang didik dengan benar, dibilang siapa yang mau didik? Kita mau tanya, siapa di sini orang-orang tua yang mau anak-anaknya dididik setan? Bagaimana? Kita minta partisipasinya ya. Apakah ada yang mau anak-anaknya dididik setan, saudara-saudara? Nggak mau sih. Mau. Nggak mau kan? Dibilang, kita untuk bilang nggak mau nggak cukup. Kalau kita nggak didik dengan benar anak kita, itu sama seperti kita sedang kasih setan untuk silahkan didik dengan kamu punya pilihan, agen-agen pilihan. Bagaimana, saudara-saudara? Betul sekali. Jadi cuma dua. Jadi walaupun saya nggak mau anak saya dididik setan, tapi kalau saya lalai didik, itu sama seperti saya izinkan dia setan yang didik. Iya. Mengerikan nggak itu, Oma Pop? Iya, mengerikan. Iya. Kita lanjut baca ya. Kita lanjut baca ya. Dibilang, look upon the family circle as a training school. Dibilang, lihatlah lingkaran keluarga ini sebagai sekolah pelatihan, di mana dibilang kamu dipersiapkan, jadi kamu orang tua mempersiapkan anak-anakmu untuk bisa melaksanakan mereka punya tugas di rumah, di perkumpulan, dan di gereja. Dan apakah terlebih dari semua ini persiapan untuk ke sekolah di atas, saudara-saudara? Bagaimana? Apakah pendidikan di dalam rumah adalah sekolah persiapan di dunia ini, di mana untuk mempersiapkan apakah bisa ndak naik kelas ke sekolah surga? Bagaimana semua saudara-saudara? Dan apakah cuman anak-anak kalau bilang nanti ke sekolah surga, apakah cuma anak-anak atau orang tua pun perlu di-educate? Dan apakah jadi dia punya fraktal di dalam rumah tangga, orang tua didik anak kan? Tapi apakah secara linear anak-anak dan orang tua sama-sama dididik di sekolah di rumah tangga di dunia ini untuk mempersiapkan nanti naik kelas di sekolah surgawi? Bagaimana? Sebenarnya seharusnya begitu. Mari kita masuk ya. Kita masuk sekarang ke dalam pendidikan di dalam rumah. Kita fokus di sekolah di dalam rumah. Dan kita sudah lihat sebagaimana model di atas tadi di Eden, yang paling penting di sekolah tadi apa? Yang menjadi sesuatu yang terpenting. Sehingga di mana ketika yang terpenting itu dilanggar, mereka langsung di-cut off dari muka dengan muka, bisa diinstruksikan langsung oleh Tuhan. Apa yang penting tadi di atas? Sekolah model di atas. Model sekolah. Ada apanya? Tata tertib ya, Lin. Ada tata tertib atau peraturan kan? Atau apakah itu disiplin, saudara-saudara? Disiplin. Oke, mari kita lanjut baca ya. Kita baca ya. Dan ini buat kita semua, anak-anak dan orang tua. Apakah di sini ada yang tidak termasuk anak dan orang tua? Semua termasuk. Berarti ini semua buat kita ya. Kalau kita mau ke sekolah di mana, Oma? Di surga. Di surga. Mari kita lanjut baca kutipannya. Saya saja yang baca dan saya akan tanya-tanya kepada semua partisipan ya. Mari masuk ke dalam sekolah di dalam rumah tangga. Oke? Untuk mendidik anak dan orang tua juga dididik oleh Tuhan kan? Melalui mendidik anak, apakah sama-sama belajar ini, saudara-saudara? Iya. Oke? Kita baca ya, sama-sama ya. Oke. Dibilang, bukanlah suatu hal yang mudah untuk melatih dan mendidik anak-anak dengan bijaksana. Apakah setuju semuanya? Gampang, terus anak. Walaupun saya belum ada anak, tapi di posisi anak kita bisa lihat susahnya orang tua mendidik kita kan? Bagaimana anak-anak semua. Ya kan? Oke. Dibilang, sementara orang tua berusaha untuk mempertahankan atau menaruh keadilan dan takut akan Tuhan, dibilang akan ada kesulitan-kesulitan yang timbul. Jadi saudara-saudara, ketika prinsip keadilan dan takut akan Tuhan mau ditanamkan, apakah mudah atau akan ada kesulitan-kesulitan? Ada kesulitan, Lin. Kesulitan. Kira-kira kan senang ini kalau anaknya mau ditanamkan prinsip kebenaran takut akan Tuhan? Atau setan berontak, dia mau cari cara bagaimana ya supaya saya bisa halangi orang tua punya pekerjaan untuk mendidik anak, ya kan? Iya. Oke. Dibilang begini, jadi ketika
sudah mulai mau di-train kan dan educate ini kan, dibilang. Jadi ketika anak-anak mau ditanamkan takut akan Tuhan, dibilang begini, anak-anak langsung menunjukkan kejahatan yang terkandung di dalam hati mereka. Waduh, Iya, memang. apakah ini natural propensity kan kita tahu saudara-saudara yang diturunkan sejak kejatuhan dalam dosa. Jadi apakah kita punya kecenderungan suka enggak untuk dididik atau untuk ditanamkan takut akan Tuhan, prinsip yang benar? Apakah manusia kecenderungannya suka akan hal itu? Banyak tuh tidak mau. Dibilang kan, ketika mulai ditanamkan yang benar, prinsip takut akan Tuhan, langsung berontak. Betul enggak? Bagaimana orang-orang tuh dan anak-anak? Apakah benar ini? Mrs. White yang Mrs. White tulis ini benar berdasarkan kita punya pengalaman setiap hari. Iya, iya betul. Ya kan? Dibilang, jadi ketika mau diajar takut akan Tuhan, mau diajarkan prinsip-prinsip, dibilang, anak-anak langsung tunjukkan mereka punya kesukaan terhadap kebodohan dan kebebasan. Iya. Jadi apakah langsung kelihatan bahwa mereka enggak mau untuk ditanamkan takut akan Tuhan. Karena apa? Dibilang anak-anak suka kebodohan dan suka bebas. Bagaimana? Iya. Ini saya dulu begini, saudara-saudara, maksudnya, dan sekarang masih berjuang juga kan. Kita belajar sama-sama kan di dalam rumah kan, di sekolah Tuhan kan. Iya. Apakah ada yang mau sangkal kutipan ini atau memang 100% benar? Ketika kita mau dikoreksi, mau dikasih tahu yang benar, apakah kita punya dalam hati langsung berontak? Langsung enggak mau kan? Karena apa? Dibilang kita itu suka yang bodoh dan suka bebas. Siapa yang enggak mau bebas? Betul enggak? Iya. Apakah bahaya sekali ini kan? Dibilang, langsung diungkapkan, dibilang, satu kebencian terhadap pengekangan dan disiplin. Aduh, apakah ini memang Mrs. White benar-benar nabi Tuhan kan? Apakah saudara-saudara kita semua alami yang dia tulis ini? Memang benar 100%. Iya, 100% benar. Jadi anak waktu mau ditanamkan prinsip kebenaran takut akan Tuhan, enggak mau. Dia suka bebas. Dia benci dikekang, benci didisiplin. Apakah benci hukum Tuhan kalau begitu? Ini akibat jatuh ke dalam dosa, saudara-saudara. Hanya gara-gara pelanggaran pertama, sekarang kecenderungan kita benci akan hukum Tuhan. Padahal apakah Tuhan baik sekali untuk berikan semua yang dibutuhkan dulu waktu di Eden, Adam dan Hawa. Iya. Tapi sekarang ketika melanggar, apakah semua jadi berbalik? Jadi tidak suka lagi yang good, yang mau ditanamkan. Gantinya kecenderungannya suka yang foolish, yang bodoh, dibilang. Suka terhadap yang bodoh dan bebas. Dibilang, anak-anak di sini, mereka sekarang tipu-tipu dan dusta orang tua mereka. Betul enggak? Apakah anak lihai sekali ini? Untuk untuk tipu-tipu mereka nomor 1, saudara-saudara. Oke? Dan kita juga kan, maksudnya kita sebagai anak, apakah sudah lewati semua ini? Apakah kita bisa kelabui orang tua kita? Apalagi kalau orang tua kita tidak tahu, contohnya kan kalau mama kita kan tidak tahu internet, kita bisa hide semua, dia tidak tahu buka ini. Bagaimana saudara-saudara? Apakah anak-anak tukang tipu ini? Iya, betul. Siapa yang didik ini? Setan. Yohanes 8 ayat 44 dibilang bapak penipu siapa? Setan. Jadi kalau anak-anak suka tipu-tipu orang tua, itu anak-anak siapa itu? Anak-anak setan. Jadi apakah kalau kita sembunyikan sesuatu dari orang tua yang kita tahu, contoh orang tua kita tidak akan dapat ini, apakah namanya itu tukang tipu, saudara-saudara? Pendusta. Dia, ya kan? Jadi anak-anak, apa kita bisa tipu orang tua kita, tapi ada satu mata yang tak pernah luput dari kita punya kelakuan-kelakuan, kan? Ada Tuhan, ada malaikat Tuhan yang setia mencatat apa yang kita lakukan, walaupun orang tua kita tidak lihat. Tidak tahu. Itu peristiwa Yusuf, dibilang kan bahwa di kegelapan midnight terdalam sekalipun, dibilang kita tidak akan luput dari inspeksi pengamatan dari Tuhan. Ya. Perlu kita tanamkan ya anak-anak.
Kita mau sembunyi di kolong langit, di kolong manapun, tempat tergelap sekalipun, Tuhan bisa lihat seperti buku yang terbuka apa yang kita sedang lakukan. Kita hide, mau di-hide dimanapun, Tuhan bisa lihat. Dari pemandangan manusia mungkin tidak kelihatan, tapi dari pemandangan Tuhan, transparan, terbuka, jelas. Okay? Jadi kalau kita mau lakukan sesuatu, ingatlah bahwa kehadiran Tuhan selalu ada sama-sama dengan kita. Anak-anak maupun orang tua ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi baca ya. Dia punya kutipan ya. Iya. Jadi anak-anak memang luar biasa sekali ya. Di sini ya. Akibat dosa inilah semua saudara-saudara perjuangan kita. Dibilang, terlalu banyak orang tua, dibilang, gantinya menghukum anak-anak itu akan kesalahan-kesalahan mereka. Dibilang, jadikan diri mereka buta agar supaya mereka tidak dapat melihat jauh ke dalam dan memahami makna yang sebenarnya dari hal-hal ini. Jadi apakah dibilang orang tua harusnya hukum, tapi sebaliknya mereka kayak menutup mata dari kesalahan anak-anak mereka. Apakah dilalaikan, dibiarkan saja unpunished, tanpa dihukum? Bagaimana? Iya, banyak orang tua banyak. Ya. Dan saudara-saudara, kalau saudara-saudara baca di membimbing anak, Mrs. White bilang, kasih yang sesungguhnya itu bukan dengan membiarkan anak-anak melakukan mereka punya kehendak sendiri. Melainkan kalau mereka lakukan yang salah, mereka tidak obey, dia bilang kasih yang sesungguhnya kamu tidak boleh biarkan dia tidak dipunish atau tidak dihukum kalau dia bikin salah. Iya. Artinya, Oma Pop, kalau anak bikin salah dan kita lalaikan saja, apalagi kalau anak-anaknya sudah kalau di Nado bilang sudah dekat-dekat dan so buju-buju, ya kan? Kalau DP anak sebuju-buju pada DP orang tua, tidak usah dipunish jo, kan dia so baik sekarang, so ndak nakal lagi. Bilang kalau kamu cinta, kamu punya anak, kamu kalau namanya dia bikin salah, walaupun sekarang dia buju-buju, kamu ndak bisa biarkan dia unpunished atau tanpa. Bagaimana? Apakah semua bisa ikuti sejauh ini sebelum kita baca lanjut lagi, saudara-saudara? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Iya. Oke. Oleh sebab itu, anak-anak teruskan mereka punya tipu-tipu ini. Jadi, gara-gara kayaknya contohnya kita tipu mama kita. Contoh ya, kadang-kadang begini, karena lagi sibuk, orang tua ndak sempat untuk punish dia punya anak, padahal sudah ditipu. Habis itu dia belajar, anaknya belajar, kita bisa teruskan saya punya agenda ini untuk tipu orang saya. Bagaimana? Apakah lihai sekali ini? Seperti ular dan kan, sadel kan? Iya. Memang luar biasa ya. Benih evil yang ditanamkan dulu di Adam dan Hawa, bisa lihat dia punya buah-buahnya di akhir zaman yang sudah mau masuk Eden lagi, ya kan? Iya. Dia bilang, jadi anak-anak teruskan dia punya tipu-tipu, dibilang sambil membentuk tabiat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aduh, apakah kalau tabiat karakter tidak berkenan di hadapan Tuhan bisa tidak dapat paspor masuk surga tadi sekolah di atas? Iya. Ya kan? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Jadi kita baca ya selanjutnya ya. Kita saja yang baca ya, kita tanya-tanya semua saudara-saudara. Jadi kira-kira gampang nggak untuk bisa merawat anak, saudara-saudara? Makanya Mrs. White bilang kan, untuk menikah dan untuk punya anak, apakah itu harus pertimbangan yang memang benar-benar serius kan? Bukan, anaknya lucu-lucu, cute, dan segala macam. Ini tanggung jawab besar lah saudara-saudara untuk bisa didik anak. Dan dibilang di sini kan, untuk kita izinkan anak ikut dia punya kecenderungan hati, itu sama saja untuk mengizinkan anak itu untuk menjadi mahir atau pakar di dalam kejahatan. Waduh, dia bilang kalau saudara-saudara kasih saudara-saudara punya anak ikut bikin apa yang mereka mau bikin, apa yang dibilang? Mereka akan jadi apa? Mereka akan merosot dan akan jadi ahli di dalam kejahatan. Apakah jadi agen setan yang ampuh?
agen setan yang ampuh kan? Di Iya. dalam evil, oke? Dibilang begini, orang tua yang bijaksana, kalau orang tua bijaksana, dibilang orang tua nggak akan bilang seperti ini. Apa? Kalau orang tua yang bijaksana nggak akan bilang seperti apa kepada anaknya. Jadi orang tua yang bijaksana nggak akan bilang begini kepada anaknya. Ikut kamu punya pilihan sendiri. Lakukan apa yang kamu mau. Dan pergi di mana kamu mau pergi. Apakah kalau orang tua bijaksana bicaranya seperti ini, saudara-saudara? Tidak. Dibilang kalau kita bijaksana sebagai orang tua, kita ketika anak kita berontak, kita nggak akan bilang, oh iya, bikin jo apa ngana suka bikin, pergi di mana ngana suka pergi. Begitu. Dia bilang, Mrs. White bilang, tidak bijaksana untuk bilang begitu. Tidak. Iya. Oke, kelas selamatan masing-masing. Jadi kamu bikin apa yang kamu bikin. Jangan kita pakai pelajaran hari Sabat ya untuk karena sudah capek kewalahan urus anak sehingga kita bilang oke, keselamatan masing-masing kamu bikin apa yang kamu suka bikin. Miss White bilang bukan begitu. Tidak bisa. Okay? Bukan begitu caranya. Tetapi dibilang listen, dibilang dengarkanlah instruksi dari Tuhan. Betul? Apakah ini instruksi yang Tuhan yang tadi diberikan kan? Iya. Rules apa? Peraturan-peraturan yang bijaksana dan regulations apa? Peraturan yang bijaksana yang teratur, iya betul. Yang jadi peraturannya bijaksana dan teratur. Jadi bukan cuma sekali-sekali, teratur. Dibilang harus dibuat dan dijalankan supaya keindahan rumah tidak bisa dicemarkan. Jadi apa, saudara-saudara, kalau di dalam rumah tidak ada peraturan, sebagaimana dulu Tuhan di sekolah, di rumah, di Eden ada peraturan, apakah di sini dibilang keindahan rumah akan dirusak kalau tidak ada peraturan, saudara-saudara? Iya, memang. Iya. Bagaimana bisa ya sekolahnya, rumahnya indah kalau setan yang kontrol di dalam situ? Bahaya sekali. Ada tipu-tipu di dalam situ, kira-kira itu sekolah Tuhan atau sekolah siapa? Setan. Percetakan evil, ya kan? Banyak evil kecil di situ, betul enggak? Dan besar juga ya, evil kecil, evil besar. Oke? Jadi apakah sekolah di rumah butuh peraturan ini, saudara-saudara? Butuh hukum, peraturan. Bisa kita anak-anak jalankan, mereka punya kehendak sendiri. Oke? Kita akan baca lanjut lagi ya. Kita lanjut. Apakah disiplin ini, peraturan ini penting sekali, saudara-saudara sekalian? Tanpa peraturan, apakah kacau kehidupan ini kacau? Sebagaimana Adam dan Hawa tidak mau diatur, apakah dia punya hasil? Inilah 6.000 tahun kita sengsara di dalam pergumulan melawan evil within. Evil yang sudah ditanamkan di dalam. Itu akibat tidak mau diatur, ya kan? Jadi kalau kita tidak mau diatur, kita lihat dia punya akibat 6.000 tahun umat manusia, bahkan juga sebuah ciptaan menderita, saudara-saudara. Iya. Akibat tidak mau diatur. Dan kita sudah ada pelajaran, kalau sudah ada pelajaran masih tidak mau diatur juga, bagaimana? Kira-kira. Lihat ya, kita lihat, baca sama-sama dibilang. Jadi, apakah gurunya tadi orang tua, saudara-saudara? Instrukturnya orang tua. Iya. Tidak mau mendidik anak kan, mendisiplin anak kan. Judulnya kita baca ya, di membimbing anak, dibilang orang tua harus bersatu di dalam disiplin. Kira-kira kalau orang tua sebagai instruktur tidak bersatu, bisa tidak disiplin anak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Oke, contohnya, mamanya suka didikan A, papanya suka didikan B. Apakah itu bersatu namanya? Bersatu atau apa itu? Bercerai. A dan B. Iya, enggak bisa. Jadi sebelum didik anak, apakah dibilang orang tua harus bersatu? Pertanyaannya gini, bukankah orang tua sudah dipersatukan dalam pernikahan? Kenapa sekarang beda dan perlu dipersatukan lagi? Bagaimana? Apakah prinsip kebenaran yang harus mempersatukan? Baru saya bisa didik, saya punya anak. Kalau satu prinsipnya A, satu prinsipnya B, kita mau lihat ya, apa yang akan terjadi saudara-saudara kalau jalannya seperti itu. Oke? Kita bilang begini. Oke? Dia bilang, ibu harus selalu dibilang memperoleh kerjasama dengan ayah. Iya. Ya, sejauh ini. Di dalam
usahanya untuk meletakkan dasar-dasar tabiat Kristen yang baik di dalam diri anak-anak mereka. Iya. Jadi apakah saudara-saudara tugas ibu untuk bisa membentuk tabiat anaknya? Nah, harus satu. Tapi dibilang harus ditolong oleh siapa? Tolong oleh siapa? Saudara-saudara, ditolong oleh siapa? Ibu. Bapaknya kan? Jadi apakah bapaknya bilang, oh kamu punya tanggung jawab urus itu anak yang kepala batu, atau anak orang tua dua-dua bertanggung jawab? Apakah waktu di Taman Eden dulu Tuhan bilang, oh saya ciptakan sebagai kamu punya helpmate, penolong. Jadi di dalam segala hal apakah saling menolong? Urus anak menolong. Atau kalau yang susah kamu saja, yang enak-enak nanti saya, begitu? Atau sama-sama didik anak sama-sama kan? Iya. Itu dia. Dibilang adopting father. Seorang ayah yang lemah janganlah menutup matanya terhadap kesalahan anak-anaknya yang anak-anaknya hanya karena tiadalah sesuatu ini tuh. The pleasant administer correction. Adopting father should not close his eyes to the faults of his children. Oke, jadi kalau anak-anak bikin salah dibilang, bapak-bapak dibilang jangan tutup mata kepada kesalahan mereka hanya gara-gara tidak mau kasih mereka teguran. Iya. Oke? Untuk correction, ya kan? Itu dibilang. Apakah biasanya contoh kan, oh bapak-bapak suka kalau misalnya anaknya dimarahin mamanya, bapaknya bela. Itu kan? Kan biasa kan? Itu dia. Jadi dibilang kalau para ayah dibilang jangan tutup mata, kalau salah ya salah, ya kan? Iya. Oke, lanjut aja. Kita mau lihat kalau orang tua yang bersatu di dalam disiplin untuk didik anak bagaimana, dan kalau tidak bersatu bagaimana kan? Ini yang menentukan, ya kan? Iya. Oke, kita lanjut lagi ya kutipannya ya, saudara-saudara. Kita di buku Membimbing Anak ya, ini saudara-saudara bisa baca juga sendiri. Bimbing lihat, ya. Dibilang, apakah penting kan tadi prinsip yang benar kan, disiplin kan? Dibilang, prinsip-prinsip yang benar harus di-establish atau ditanamkan di pikiran anak-anak. Dibilang, jikalau orang tua, ayah dan ibu bersatu di dalam pekerjaan disiplin ini, dibilang, anak-anak akan mengerti apa yang dituntut dari dia. Jadi apakah kalau orang tua bersatu, anak-anaknya akan paham, dibilang. Ya kan? Betul. Tapi kan tadi yang ibu kan, tapi ditolong oleh ayah kan, dibilang. Tetapi kalau ayahnya melalui kata-katanya atau raut mukanya menunjukkan bahwa tidak setuju dengan disiplin yang ibunya kasih, jikalau jadi contoh mamanya kasih disiplin A, bapaknya ibu kelihatannya tidak suka dengan disiplin itu. Bagaimana? Apakah anaknya senyum ini? Ada papa saya tidak suka, mama saya sedang jalankan kebiasaan. Jadi mamanya bilang bapaknya kelihatannya tidak senang. Apakah anaknya senyum ini? Bisa lihat anaknya lagi senyum ini. Senang sekali, Lin. Dibilang begini, jadi kalau ayah seperti itu modelnya, dibilang kalau bapak merasa ibunya terlalu ketat dan berpendapat bahwa ia harus mengimbangi kekerasan itu, jadi karena terlalu keras, jangan terlalu keras lah, itu kan? Apakah ini sedang imbangi, ya kan? Dibilang dengan cara memanjakan. Jadi kalau ibu lagi kasih peraturan dan prinsip disiplin dengan catatan prinsip kebenaran, lalu ayah merasa, kayaknya terlalu keras, kasihan masih kecil dia, anak perempuan lagi, ya kan? Contoh, dibilang kalau ayah bertindak seperti itu, dibilang anak kamu akan jadi rusak. Jadi rusak tuh anak. Aduh. Jadi saudara-saudara begini ya, coba saudara-saudara
didik dengan takut akan Tuhan. Iya, apakah saudara-saudara coba bayangkan ya, ini contohnya, kalau di sawah ada, kalau bajak tanah, sawah, pakai apa? Dulu-dulu pakai apa? Plow, pakai apa? Cangkul. Pakai kerbolit. Pakai kerbau ya, kalau di sini sapi ya, sapi. Nah, apakah biasanya dua itu? Dua, ya kan? Iya. Kiri. Dan ada apa yang bikin mereka satu? Yang mempersatukan mereka satu kalau di kiri, kiri, kanan, kanan. Apa namanya? Kuklit. Bajak. Cook, ya kan? Iya. Coba saudara-saudara bayangkan ya, kalau dia punya cook ini, kan cooknya satu kan? Iya. Contoh. Tapi kalau satu tarik kiri, satu tarik ke kanan, apa yang terjadi saudara-saudara? Habis, hancur enggak? Hancur. Mati lah, sapinya mati kan? Itu dia. Begitu anak-anak saudara, kalau mamanya prinsipnya A, bapaknya prinsipnya B, dibilang kamu punya anak akan jadi ancur-ancuran. Satu anak. Satu terus saudara-saudara. Makanya Orang tua tidak ada Hidup di mana kalau orang tua satu bilang A, satu bilang B, kita sebagai anak bingung, kita mau dengar yang mana, ya kan? Akhirnya anak-anaknya jadi hancur-hancuran. hancur. Iya. Nah, Apakah saudara bisa lihat itu? Apakah penting sekali sebelum ada anak, orang tua harus satu prinsip. Kalau tidak satu prinsip, saudara-saudara, anak-anak akan jadi korban. jadi korban. Bisa lihat itu? Apakah sebelum kita didik anak sekarang, kita harus berketetapan dulu, orang-orang tua, kita mau pakai prinsip yang mana? Iya. Jangan main jalan saja, satu ke kiri, satu ke kanan. Apa yang terjadi? Kasihan kan anak-anaknya. Nana jadi rusak. Saudara-saudara, kita mau ke surga, kalau caranya kiri kanan begini bisa tembus nggak, saudara-saudara? Tidak akan Nggak tembus. bisa. Oke, mari kita lanjut lagi baca ya, saudara-saudara. Kita lanjutkan baca ya. Mana Dahlia jual tempe. Luar biasa sekali ini, Mrs. White ini memang benar-benar Baik. tulis dan memang benar-benar kenyataan hidup apa yang dia tulis ini ya, saudara-saudara. Memang Kita benar. baca ya. Boleh. Oke. Dibilang, deception will be practiced by the sympathizing parents. Dibilang, tipu daya akan dilakukan oleh orang tua yang bersimpati. Dan dibilang, jadi ketika mamanya bilang A, oh bapaknya enggak senang kan? Bapaknya bilang, oh terlalu keras ngana gitu kan, dimanjakan anaknya. Dibilang, waktu bapaknya simpati, dibilang, anak langsung segera pelajari bahwa ia dapat berbuat menurut kesenangannya. Langsung anaknya senyum, ada yang bela kita, jadi kita masih bisa bikin ini. Bagaimana saudara-saudara? Dan anak-anak pun kalau sudah mengerti, anak-anak sudah mengerti yang benar, kalau diajarkan yang benar, kira-kira anak-anak mau enggak kalau ada yang simpati yang di kesalahan? Kita mau tanya sama anak-anak, mana suaranya? Mau enggak kalau anak-anak sudah tahu yang benar, lalu ada yang bela di dalam kesalahan, mau pilih yang salah, bagaimana? Tidak. Enggak pilih yang salah kan, Christine? Iya. Dibilang di sini, orang tua yang melakukan dosa ini, dosanya apa? Memanjakan anak tidak sesuai prinsip. Dibilang, kalau lakukan dosa ini terhadap anak-anak, dibilang mereka, orang tua harus bertanggung jawab atas kebinasaan anak-anak mereka. Bisa lihat, saudara-saudara, mengerikan sekali ini. Kalau setan yang kontrol seperti ini, saudara-saudara. Karena apakah setan mau kita binasa semua, saudara-saudara? Iya kan? Apakah setan mau kita ancur-ancuran di dunia dan ujung-ujungnya dibakar? Betul enggak? Oke. Mari kita lanjut lagi baca ya, saudara-saudara. Jadi, bagaimana, Dang? Bagaimana? Oke. Kita lanjut lagi baca ya. Jadi, apakah saudara-saudara bisa lihat enggak? Dalam mendidik anak, gurunya harus one mind. Mama dan papanya harus satu pikiran. Nggak bisa beda-beda, ya kan? Kalau masih beda-beda, ambillah keputusan hari ini. Kamu mau anak kamu selamat atau mau ancur-ancuran? Kalau mau ancur-ancuran, silakan ikut kalian punya pendidikan masing-masing. Iya. Ini kalau ini kita sudah di ujung akhir zaman, saudara-saudara.
Kalau masih mau main-main silahkan, ya kan? Silahkan pertanggungjawabkan dengan Tuhan. Iya. Lanjut baca lagi ya. Jadi prinsip kebenaran ini yang benar, prinsip yang benar ini sangat penting, oke? Dibilang begini. Jangan pernah menyeleweng dari prinsip yang benar. Jadi nomor 1 harus tetapkan prinsip dulu, oke? Dibilang pada zaman dahulu, ya kan? Otoritas atau wewenang orang tua atau apa yang orang tua bilang kalau dulu dihargai. Iya. Dan dibilang pada zaman itu anak-anak tunduk kepada orang tua dan takut akan hormat orang tua. Apakah dulu-dulu begini, Om Pop? Iya, Dulu-dulu kita juga rasa begini ya. Tetapi dibilang, Mrs. White bilang, zaman sekarang, zaman akhir, sota putar balik. Betul enggak, Om? Iya, betul. Balik kan, orang Nado bilang. Sota putar sekarang di akhir zaman. Dibilang, orang tua sekarang so tunduk pada anak-anak. Betul enggak? Apakah sudah bisa lihat ini, sudah jungkir balik dunia ini? Harusnya anak-anak hormat orang tua. Akhir zaman, tidak menghormati orang tua tunduk orang anak-anak. Apakah memang benar-benar so akhir zaman ini? Ujung akhir zaman. Oke? Dibilang, mereka takut untuk cross. Mereka punya anak-anak punya kemauan. Apa itu cross? Salib. Jadi anaknya mau yang ini, mereka takut mau palang. Kalau itu salah, mereka takut mau bilang salah. Iya. Apakah sudah terbalik ini? Orang tua takut mau koreksi dia punya anak, padahal salah yang dia bikin. Iya. Iya kan? They fear to cross the will of their children. Okay? Dan oleh sebab itu, dibilang orang tua menyerah kepada anak. Aduh, bisa lihat ini. Apakah saya sedang tepuk tangan ini, saudara-saudara? Ya kan? Tepuk tangan. Oke, lalu dibilang begini, tetapi selama anak-anak masih tinggal di bawah atap orang tua mereka dan masih bergantung kepada orang tua, makan dari orang tua, mandi mungkin masih dimandikan orang tua, segala macam dia punya kebutuhan masih orang tua yang kasih. Kalau masih seperti itu, dibilang anak-anak harus tunduk kepada pengendalian orang tua, titik. Orang tuanya. Bisa lihat apakah orang tua dan anak-anak semuanya bisa mengikuti. Kita sudah di ujung loh, saudara-saudara. Sebentar lagi kita sudah mau beralih ke sekolah surga. Tapi bagaimana bisa kita naik kelas kalau modelnya kayak begini, saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bisa lihat? Dia bilang namanya anak masih dihidupkan orang tua, dia tidak bisa ikut, dia punya kehendak sendiri. Harus tunduk di bawah pengendalian orang tua dengan catatan orang tua prinsipnya yang benar. Iya. Yang sudah bersatu di dalam prinsip kebenaran, tidak ada satu A, satu B sehingga anaknya jadi hancur. Boleh? Bisa ikut sejauh ini semuanya? Iya, bisa. Mari kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi, sudah mau habis ya kita punya kutipan ini. Bisa lihat saudara-saudara kalau mau ke surga, kalau begini caranya, bagaimana? Kalau kita tidak disiplin di dunia, saudara-saudara, kita mimpi. Surga itu cuma sampai di mimpi saja ya, saudara-saudara. Jadi kalau orang tua mau disiplin anak-anak, bagaimana, Dang? Tadi harus bersatu di dalam prinsip kebenaran, kan? Dan kita mau lihat lagi. Kita mau baca kutipan selanjutnya ya. Oke. Bilang begini. Oke. Dibilang orang tua, oke. Dibilang para ibu, dibilang bagaimanapun menggusarkan anak-anakmu di dalam mereka punya ignorance, ketidaktahuan, dibilang janganlah bersikap tidak sabar. Jadi apakah harus banyak sabar ini orang tua? Ya kan? Dibilang, ajarkanlah mereka dengan penuh kesabaran dan kasih. Tetapi, walaupun sabar dan kasih, kamu harus tegas terhadap mereka. Jangan lomek-lomek, kan, Om Pop? Harus tegas, ya kan? Dibilang, jangan biarkan setan kendalikan mereka. Jadi kalau orang tua lemah-lemah, yang kendalikan setan. Setan punya power luar biasa, saudara-saudara. Apakah kita manusia bisa enggak untuk lawan powernya setan, saudara-saudara? Bisa enggak? Iya. Enggak bisa, kan? Jadi apakah
cuma Tuhan punya kuasa yang bisa menaklukkan kuasa setan. Artinya, apakah orang tua harus lebih banyak bergantung pada kuasa Tuhan supaya setan tidak kendalikan anak-anaknya. Bisa lihat kalau orang tua lalai bergantung sama Tuhan, kira-kira kuasa setan bisa ditaklukkan atau kuasa setan yang menang ambil kontrol atas anak-anaknya. Setan tuh menang, kalau orang tua nggak ada prinsip. Dibilang kalau orang tua mau disiplin anaknya dengan prinsip Tuhan, dibilang disiplin mereka. Jadi begini, disiplinlah anak-anakmu hanya jikalau kamu sudah berada di bawah disiplin Tuhan. Apakah kalau kita mau disiplin anak kita, tapi kita belum disiplin, akankah mereka jadi disiplin, saudara-saudara? Apakah itu akan jadi kenyataan? Kita punya harapan untuk anak-anak disiplin, kalau orang tua tidak disiplin, Ya, apakah semua dimulai dari orang tua? iya. Dan kalau anak-anak sudah mengerti, itu dia sudah punya tanggung jawab untuk disiplin. Nggak perlu lagi orang tuanya kasih tahu untuk dia disiplin kalau dia sudah mengerti. Kecuali anak bayi ya, anak bayi yang belum mengerti. Iya. Jadi bilang kan, harus kalau orang tua harapkan anaknya disiplin, lebih dulu orang tua harus dibawa disiplin Tuhan. Ya kan? Dibilang, Kristus akan menjadi pemenang di dalam hidup anak-anakmu jikalau engkau mau belajar dari Tuhan Yesus, kelemah lembutan, kerendahan hati, suci dan tidak bernoda. Apakah kalau kita mau anak-anak kita lemah lembut dan rendah hati, orang tua harus terlebih dulu lemah lembut dan rendah hati. Ya, Kira-kira kalau orang tuanya penuh dengan amarah, heran enggak anak-anaknya begitu juga? ya. Heran kan, saudara? Terus sering orang tua tanya, kenapa sih kamu seperti ini? Oh, mama juga seperti itu, tanya kita kenapa kan contohnya. Bagaimana itu? Lihat, oke. Lanjut lagi ya, kita baca lanjut ya. Kita baca lanjut. Sudah mau habis ya ini. Tetapi dibilang, kalau kita mau atur anak-anak tanpa kita mengendalikan diri, tanpa sistem, tanpa pemikiran, tanpa doa, dibilang kamu pasti akan menuai hasil-hasil yang amat pahit. Apakah saudara-saudara tanpa Tuhan di dalam kita yang kontrol kita, kira-kira bisa enggak berhasil didik anak saudara-saudara? Tidak bisa. Cuman Kristus di dalam kita yang sudah membuat kita disiplin, yang bisa membuat anak-anak kita jadi disiplin juga. Apakah ini pekerjaan pertama mulai dari orang tua semua? Kalau mau lihat anak-anaknya nanti naik kelas kan ke surga dan orang tua juga naik kelas. Tapi kalau saudara-saudara tidak harapkan itu, berarti tidak perlu lakukan apa yang ditulis di sini. Betul tidak? Iya, betul. Mau suka tinggal di sekolah dunia, ya silakan. Masing-masing melakukan apa kehendak masing-masing. Itu kan tadi Mrs. bilang, jangan orang tua bilang begitu, kecuali kalau kamu mau pilih tinggal di sini, ya silahkan bikin. Kita lanjut kutipan berikut lah. Kita sudah mau habis ini ya, saudara-saudara. Kita lanjut kutipan berikut. Dibilang begini, mothers atau ibu-ibu di atas segala sesuatu yang lain, dibilang harus membiasakan diri mereka untuk berpikir dan untuk menyelidik atau menginvestigasi. Apakah di Mrs. White anjurkan ibu-ibu harus jadi ibu-ibu yang pemikir dan harus bisa investigasi atau menyelidik, saudara-saudara? Iya, iya. Apakah ibu-ibu harus cerdik ini, ya kan? Contohnya, kalau anaknya bikin salah, cari tahu dia punya akar kesalahan ini, kenapa ini anak saya begini. Jangan biarkan begitu saja. Kita perlu gali apa akarnya yang membuat anak saya seperti ini. Kira-kira kalau orang tua nggak mau pernah cari tahu akarnya, apakah dia itu adalah ibu-ibu yang suka berpikir dan menyelidik? Tidak. Biarkan unpunished. Iya. Jadi apakah saudara-saudara kita harus reason, kita harus gali apa sih dia punya akar ini? Contohnya ya kalau kesehatan, Mrs. White bilang, sebelum kamu cari dia punya solusi, kamu mesti cari tahu dia punya akar penyebab kenapa sakit itu harus dicari tahu.
Iya, Kalau iya. tidak cari tahu dia punya penyebab, dibilang kamu cari solusi percuma, sia-sia. Ini contohnya kalau Oma Pop lagi pel lantai, becek, ya kan? Iya. Lalu apakah Oma pel-pel saja kasih bersih? Atau harus cari tahu dulu apa yang membuat becek ini, Oma? Iya, mesti cari Contoh, tahu. kalau yang buat becek ternyata ada keran terbuka dan kerannya keluar becek. Kira-kira kerannya dibiarkan buka lalu Oma Pop satu hari pel terus. Kenapa kan nggak habis-habis di becek? Ya kan? Iya. Kenapa kan di becek nggak habis-habis? So satu hari kita pel nggak habis-habis. Nah, Kenapa, Oma? Itu kenapa? Gara-gara apa? karena tidak ditutup apa? Jadi saudara-saudara, itu keran evil harus ditutup dulu, baru usaha kita ada gunanya dengan pertolongan Tuhan. Kalau Iya. kita tidak tutup itu jalan-jalan masuk evil, Ya. kita mau berdoa sampai kita punya lutut tak cukur-cukur pun, Oma Pop nggak akan bisa kita berubah. Kalau sumber evil itu masih dibuka kerannya. Dan Iya. akhir zaman ini, saudara-saudara, banyak keran-keran evil kan, HP lah, tab lah, komputer, segala macam akses internet. Dari situlah sumber becek yang saudara-saudara satu hari sudah kewalahan, tidak bersih-bersih. Itu dia punya sumber yang kita perlu lihat. Dibilang ibu-ibu, orang tua harus bisa lihat, investigasi, ini akarnya ini. Kalau kita tidak pernah bisa dapat akarnya, sia-sia kita punya semua usaha dan kata-kata akan lalu begitu saja. Karena evil tidak pernah di-stop, tidak pernah kerannya ditutup. Bisa lihat, saudara-saudara, apakah kuasa untuk menutup keran itu ada di tangan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara mau anak-anaknya berubah atau tidak, itu ada di tangan kita, orang tua. Iya kan? Iya. Lalu dibilang begini, saudara-saudara. Jikalau mereka tekun dalam hal ini, orang tua tekun, maka mereka akan mendapati bahwa mereka sedang memperoleh kesanggupan yang mereka pikir tidak mereka miliki. Dan mereka sedang belajar membentuk tabiat anak mereka itu dengan benar. Iya. Harus mama itu harus apa? Harus benar-benar cermat, teliti, jangan sampai dikelabui anak-anaknya ya, yang lihai tadi dan suka tipu-tipu tadi. Dibilang hasil usaha dan pemikiran yang dicurahkan akan hal ini, kalau orang tua sungguh-sungguh mau cari tahu dia punya akar, dibilang akan kelihatan di dalam penurutan anak-anaknya. Bisa lihat kalau orang tua bisa cari tahu dan cabut akarnya, apakah dibilang anak-anak bisa menurut, saudara-saudara? Iya, bisa, ya. Oke, mari kita sudah mau tutup ya. Kita masuk di kutipan penutupan sini ya. Kita masuk di kutipan penutupan. Jadi apakah akan kelihatan di dalam penurutan kan? Kalau memang akarnya sudah dicabut dengan pertolongan Tuhan, lalu didik dalam prinsip-prinsip yang benar. Tapi mau pakai prinsip pun, kalau akarnya belum dicabut, saudara-saudara sia-sia. Oma Pop satu hari bapel, kerannya bocor, dan keluarnya becek terus. Cuma kan? Dibilang begini, saudara-saudara, ini buat anak-anak dan orang tua di dalam sekolah Kristus di dunia ini. Dibilang, di dalam sikap hormat dan menurut kepada orang tua mereka, maka mereka bisa belajar bagaimana cara untuk menghormati dan menurut Bapa di surga. Jadi kalau kita turut orang tua di bumi, itu sedang belajar untuk turut Bapa di surga kalau mau ke surga. Dibilang, kalau orang tua dan anak-anak, ya kan, suatu kelak mau disambut masuk ke rumah di surga, mau ke sekolah di surga, kalau mau orang tua dan anak dibilang, itu hanya bisa terjadi karena mereka di dunia ini sudah belajar untuk obey akan perintah-perintah Tuhan melalui orang tua. Jadi kalau mau masuk ke surga tapi tidak pernah biasakan obey di dunia terhadap orang tua, kita tidak akan pernah bisa masuk ke sana. Tidak akan sambut. Kita lanjut lagi baca kutipan berikut. Apakah saudara sejauh ini bisa mengikuti semua? Iya. Oke, kita lanjut lagi baca ya. Ini kita sudah mau habis sejarah dunia loh saudara-saudara. Sekolah kita sudah mau selesai di dunia ini. Tapi mau lanjut. Tapi
kita tahu akan ada yang tidak naik kelas. Tapi apakah semua di M-Swap mau naik kelas semuanya? Iya. Iya kan? Mari kita sama-sama tolong dorong ingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai ketinggalan kelas, ya kan? Iya. Apakah kalau enggak naik kelas bagaimana sih rasanya? Siapa yang mau enggak naik? Siapa yang mau enggak naik kelas kan? Dibilang di surga ada keteraturan yang sempurna, penutusan yang sempurna, kedamaian yang sempurna dan keselarasan yang sempurna. Iya. Jadi enggak ada di sana anak-anak yang disobey dan orang tua yang disobey, enggak ada peace di sana, enggak ada yang begitu-begitu. Enggak ada. Mereka yang tidak menghormati ketertiban dan disiplin di sekolah dunia ini, di sekolah Kristus di dunia, kalau tidak disiplin dan tertib, tidak akan menghargai ketertiban di surga nanti. Bisa? Apakah makanya kita belajarnya di sini? Sebelum masuk surga harus belajar disiplin di dunia. Di dunia. Dibilang, mereka tidak akan pernah bisa diterima di surga. Oke? Karena semua yang masuk atau layak masuk ke pintu di surga, dibilang cuma orang-orang yang suka tertib dan menghormati disiplin. Jadi kalau kita tidak suka diatur, tidak suka didisiplin, suka bebas sendiri, dibilang kita tidak layak masuk ke surga. Apakah bisa mengerti semuanya? Anak-anak bisa mengerti? Apakah semua bisa mengerti? Iya. Bisa lihat kita anak-anak dan orang tua, kalau kita tidak cinta hukum Tuhan, kita tidak suka dikekang, kita bilang ini dikekang, kita dibilang tidak layak masuk surga. Iya. Karakter yang terbentuk di dalam dunia, di sekolah dunia ini, di rumah tangga, akan menentukan kita punya kehidupan masa depan. Dibilang, ketika Kristus akan datang, Tuhan tidak akan ubah karakter anak-anak. Tadinya suka tukang tipu, sekarang tiba-tiba langsung jadi anak manis. Tidak ada itu. Tuhan waktu datang tidak akan rubahkan itu. Ketika Kristus datang, dia tidak akan rubah karakter. Oke? Dan oleh sebab itu, betapa berharga jam-jam probation yang diberikan sekarang untuk kita bisa bentuk kita punya karakter dan bentuk anak kita punya karakter. Yang sudah mau habis jam-jam probationnya. Kita punya waktu untuk bisa di training di sekolah di dunia ini sudah mau tutup, saudara-saudara. Kalau kita masih pel-pel lantai, buka keran, kira-kira mau naik kelas, Oma Pop? Bagaimana semuanya? Tidak bisa. Oke. Ya, Mari kita baca, kita punya kutipan terakhir ya. 2 kutipan terakhir. Oke. Jadi apakah kita sudah jelas kali ini kalau kita mau ke surga, saudara-saudara, anak-anak dan orang tua, kalau kita tidak mau diatur oleh hukum Tuhan sekarang, kita punya persiapan untuk surga sia-sia semua. Iya. Memang. Oke, dibilang di dalam sekolah Kristus, dan kita tahu itu mulainya di dunia ini kan, dibilang murid-muridnya tidak pernah tamat. Oke, walaupun tamat di dunia, tapi itu belum tamat. Oke, Belum. maksudnya selesai di dunia, sekolahnya belum tamat. Dibilang antara murid-murid ini yaitu tua dan muda, apakah orang tua dan anak ini? Semua kita di sini murid-murid di sekolah Kristus kan, yang tidak tamat. Dibilang mereka yang memperhatikan instruksi guru mereka dan terus-menerus bertumbuh di dalam kebijaksanaan dan kemurnian, ya kan, dan kemuliaan. Dibilang mereka dengan demikian siap untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi, di mana kemajuan akan terus berlanjut sampai sepanjang zaman kekekalan. Waduh, apakah nanti belajar, ternyata belajar selama-lamanya tidak ada henti-hentinya. Betul nggak, Om? Iya. Firman Tuhan tidak ada henti-hentinya. Kalau kita di dunia tidak suka firman Tuhan, bisa tidak nanti belajar sepanjang zaman kekekalan? Atau makanya itulah sebabnya kita kalau tidak suka cinta firman Tuhan di dunia, tidak suka belajar sejak di dunia, kita tidak bisa tinggal di surga. Tidak bisa. Saudara. Oke. Mari kita baca kutipan terakhir kita pagi ini ya. Kutipan terakhir pagi ini kita baca sama-sama di SPM 266.4. Dibilang, teachers guru, mother and father kan, di dalam rumah tangga kan. Dibilang, yang
ambil kendali akan sekolah, di mana dibilang bekerjalah dengan rajin dan sabar. Oke? Orang tua harus sabar, dibilang. Sadarilah bahwa pekerjaanmu ini bukanlah pekerjaan yang biasa. Kira-kira pekerjaan biasa ini atau luar biasa ini mau untuk siapkan untuk surga ini, saudara-saudara, anak-anak untuk surga. Ini bukan pekerjaan yang biasa ya, dibilang. Engkau sedang bekerja untuk sekarang dan untuk kekekalan. Jadi apakah dia punya pengaruh akan jalan terus ini, saudara-saudara? Iya. Dia bilang, dengan membentuk pikiran dari murid-murid atau anak-anakmu untuk memasuki sekolah yang lebih tinggi, yaitu sekolah yang di atas, betul enggak? Jadi apakah pekerjaan orang tua sangat mulia untuk bisa siapkan anak-anaknya masuk di sekolah yang di atas? Setiap kebenaran yang dipelajari di sekolah di dunia dibilang akan berkembang, ya kan? Sebagaimana nanti kita ketika di sekolah di surga. Jadi di dunia belajar, di sekolah belajar. Kalau anak-anak orang tua malas belajar di dunia, nggak bisa tinggal di surga. Sorry, bukan sorry ya. Itulah kenyataan. Sebagaimana Kristus berjalan dan bercerita dengan murid-muridnya selama dia punya pelayanan di dunia ini, begitu pula dia, Kristus nanti ketika di surga akan mengajar kita, anak-anak dan orang tua di sekolah yang di atas. Dia akan tuntun kita ke samping sungai dari air kehidupan. Aduh, bagaimana? Mau ini di Tuhan tuntun belajar di samping sungai ini, Oma? Sungai kehidupan. Akan ungkapkan kepada kita kebenaran-kebenaran that in this life must remain hidden. Yang misteri ketika kita di dunia karena kita punya pikiran ini terbatas karena dosa. Jadi Tuhan akan ungkapkan di sana hal-hal yang kita belajar di sini yang belum jelas, kan? Di sekolah nanti di surga dibilang kita akan ada kesempatan untuk memperoleh langkah demi langkah kepada pembelajaran yang tertinggi. Jadi apakah belajar terus, saudara-saudara, sampai di surga kita akan belajar terus. Kalau kita anak-anak tidak cinta belajar di dunia, kira-kira bisa mimpi kita ke surga anak-anak kalau kita tidak suka cinta belajar di dunia firman Tuhan? Iya, susah. Orang tua dan anak semua. Dan dibilang di sana kita semua sebagai anak-anak orang tua dan anak di surga juga anak-anak dari Raja Surga. Dan dibilang kita akan tinggal di sana dengan anggota-anggota keluarga kerajaan surga. Dan di sana dibilang kita akan melihat raja di dalam keindahannya dan melihat dia punya charm kehangatan yang tidak tertandingi. Jadi saudara, apakah kita semua sedang mau siap-siap untuk ke sekolah di atas, kan? Iya. Kita lalai, kita punya sekolah di dunia ini, kita tidak mau disiplin, kita tidak akan bisa nanti ditranslate ke surga. Anak-anak orang tua ya. Jadi biarlah saudara-saudara apa yang sudah kita baca melalui Mrs. White ini bisa menguatkan kita semua yang sudah mau selesai di dalam pendidikan di dunia ini tapi nanti akan dilanjutkan di surga. Selamat berjuang buat orang-orang tua dan anak-anak semua. Jam-jam probation sudah mau berakhir. Biarlah dengan kuasa Tuhan kita semua bisa lulus di sekolah di dunia ini ya. Saya bawa dalam Tuhan Yesus. Amin. Lydia. Iya, Oma. Nah, kita baca tuh buku mendidik. Orang tua dan anak-anak akan berhadap-hadapan. Dan banyak orang tua akan dikutuki anak-anak mereka karena tidak diajarkan kebenaran. Ya, seperti Nyonya White. Ya, Nyonya White juga memberikan contoh. Anak-anaknya kalau mau keluar rumah,